Perlu ada kepedulian. Ini kepedulian yang dimintakan nih Pak. Kebijakan yang dikedepankan terhadap K2 yang jauh jumlahnya sangat banyak. Ada yang hampir pensiun, ada yang sudah 20-30 tahun bekerja dan lain sebagainya. Tanpa yang bersangkutan, ini anak didik tidak bisa bersekolah. Tenaga honor itu tidak sesuai dengan UMR yang diterapkan. Jauh. Harapannya adalah jadi pegawai negeri. Anggota Komisi 2 DPR RI, Guspandi Gaus menyoroti beberapa kebijakan pemerintah terkait guru honorer kategori 2. Gaus mengatakan ada honorer yang hampir pensiun, 20-30 tahun bekerja. Dirinya mengaku merasa kasihan dengan guru honorer yang di kampung-kampung karena gajinya jauh di bawah UMR. Wakil Rakyat Dapil Sumatera Barat ini menyampaikan harapan guru-guru honorer K2 supaya diangkat jadi PNS. Bagaimana pula kebijakan pemerintah terhadap Bengkalai yang selalu kita bicarakan, yaitu masalah K2. Bagaimana format yang Bapak buat terhadap seleksi yang sedang kita lakukan ini? Ada yang hampir pensiun, ada yang sudah 20-30 tahun bekerja dan lain sebagainya. Tanpa yang bersangkutan, ini anak didik tidak bisa bersekolah. Ini adalah semacam, ada debatable sebetulnya Pak. Kasihan kita kalau kita pergi ke kampung-kampung itu Pak. Tenaga honor itu tidak sesuai dengan UMR yang diterapkan. Jauh. Harapannya adalah jadi pegawai negeri. Taruhlah P3K. Gaus menambahkan, guru-guru honorer K2 mengaku pasti kalah apabila diadu dengan anak-anak yang baru tamat karena mereka tidak mengerti komputer. Gaus mengharapkan ada kepedulian dari pemerintah terhadap K2, yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau memang beliau katakan Pak, kalau kami diadu dengan anak-anak yang baru tamat, kami nggak mengerti komputer, pasti kalah. Dan ini adalah Bengkalai dari pemerintah. Harusnya bagaimana kebijakan Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB, perlu ada kepedulian. Ini kepedulian yang dimintakan nih Pak. Kebijakan yang dikedepankan terhadap K2 yang jauh jumlahnya sangat banyak. Ini isi hati yang disampaikan. Saya juga hampir keluar air mata saya mendengar apa yang saya sampaikan, karena keterbatasan waktu tentu tidak bisa saya ungkapkan secara vulgar terhadap persoalan itu. Sementara itu terkait dengan pemberian nomor induk pegawai (NIP) bagi guru honorer yang mengikuti seleksi PPPK tahun 2019 lalu, Gaus menyoroti jumlah honorer penerima NIP yang tidak sesuai dengan usul masuk dengan alasan tidak memenuhi persyaratan. Kemudian juga Pak Bima, berkaitan dengan ini juga, ada persoalan lagi. Setelah kita memformat jumlahnya sekian, ternyata ketika NIP dikeluarkan juga jauh berkurang. Apa yang Bapak sampaikan di sini? Usul masuk 49.620. Tetapi SK yang bisa kita keluarkan adalah berbagai macam yang Bapak alasankan tadi. Ada yang tidak memenuhi syarat lah dan sebagainya. Kalau tidak memenuhi syarat, menurut saya ini tak mungkin lah. Harusnya segala sesuatu meninggal, mengundurkan diri, kita dapat pahami. Tetapi kalau yang Bapak sampaikan, saya catat tadi Bapak menyebut, Pak Bima menyampaikan tadi, tidak memenuhi syarat. Padahal ketika dia masuk tes itu harus melengkapi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh panitia. Yang lain saya bisa terima, meninggal, mengundurkan diri dan lain sebagainya. Tetapi dengan tidak memenuhi syarat, apa yang dimaksud daripada pengertian yang Bapak Bima sampaikan.